kita akan membahas materi tema 3, yaitu membangun mental kreatif dan inovasi produk. Mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Kunto Atmojo, SEMM. Apa itu mental kreatif? Berpikir kreatif adalah mencari jalan keluar dengan cara baru yang berbeda dan setiap waktu. Hal ini menjadi esensial untuk menjauh dari kesamaan, terutama saat arus utama yang dominan begitu kuat menyelesaikan ide di benak Anda. Mentalitas kreatif mengakar jauh ke dalam, lebih dari sekedar berpikir serta bertindak kreatif sebagai bentuk manifestasinya. Namun sekaligus menjadikan mentalitas kreatif lekat dengan nilai positif, pantang menyerah, berani mencoba, bertanggung jawab, dan prinsip utama lainnya, sebagai dari perilaku keseharian dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri pola pikir kreatif. Yang pertama, energik dan fokus. Orang dengan kreatif mindset biasanya memiliki banyak energi baik secara fisik maupun mental. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam untuk mengerjakan sebuah tugas yang menyita perhatian dan fokus. Orang yang kreatif selalu terlihat antusias kala mengerjakan sesuatu. Mereka lebih imajinatif, penuh ingin tahu, dan menghabiskan waktu untuk istirahat dengan baik. Yang kedua, pintar sekaligus kreatif. Menyeimbangkan kreativitas dengan pengetahuan dasar atau praktikal berarti mengetahui ide mana yang bisa kamu lakukan. Pintar dan kreatif menjadi salah satu skill yang penting untuk menjadi orang yang memiliki kreatif mindset. Yang ketiga, ceria dan disiplin. Sifat ceria adalah salah satu tanda dari kreativitas. Saat mengerjakan sebuah proyek, orang dengan pola pikir kreatif akan sangat tekun dan rajin. Mereka bisa mengerjakan satu hal selama berjam-jam dan biasanya akan bergadang hingga larut malam untuk memastikan pekerjaannya selesai dengan baik. Yang keempat, realistis dan imajinatif. Mungkin hal ini akan sedikit membingungkan, namun seseorang dengan pola pikir kreatif suka melamun dan membayangkan banyak kemungkinan. Mereka bisa membuat banyak kemungkinan, kesempatan, hingga ide-ide menarik melalui imajinasinya. Tidak hanya itu, mereka juga mencari cara untuk mewujudkannya. Biasanya dengan pola pikir ini membuat mereka disebut sebagai pemimpi atau dreamers. Yang kelima, penuh semangat dan objektif. Bukan hanya menikmati sebuah pekerjaan, orang dengan kreatif mindset akan mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Mereka menikmati pekerjaannya sekaligus memeriksanya secara kritis. Mereka memang menikmati pekerjaannya, namun tetap objektif. Mereka terbuka dengan kritik untuk melihat aspek apa yang butuh ditingkatkan dalam hasil kerja mereka. Adapun cara meningkatkan pola pikir kreatif. Yang pertama, mengembangkan self-awareness. Saat kamu memahami siapa dirimu dengan baik, maka hal tersebut membutuhkan proses untuk membentuk pola pikir kreatif. Kamu bisa mencari cara kerja dan rutinitas yang sesuai dengan preferensi serta kemampuan diri. Yang kedua, growth mindset. Setiap pola pikir bisa tumbuh hanya dengan mindset yang terbuka akan perkembangan dan perubahan itu sendiri. Memiliki growth mindset akan membuatmu melihat lebih banyak kemungkinan dan potensi yang ada dalam diri. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang relevan. Kreativitas bukanlah hal yang berjalan satu arah saja. Kamu harus mampu mengkombinasikan informasi dan mengembangkannya menjadi satu hal yang baru. Research menjadi salah satu cara mengembangkan pola pikir kreatif yang efektif. Kamu bisa mencari informasi melalui berbagai sumber daya yang terpercaya. Yang keempat, menerima ide-ide yang masih kasar. Proses ini mungkin bukan suatu keadaan yang bisa terlihat lancar secara terus-menerus. Ide bisa datang dalam bentuk-bentuk kepingan informasi kecil. Kamu bisa mengubah dan memperluas ide tersebut. Menerima ide dalam bentuk kasar memberimu kesempatan meningkatkan hal tersebut. Yang kelima, distraksi. Distraksi ini bisa datang dari lingkungan kerja maupun dari pekerjaan lainnya. Misalnya, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang termudah dulu. Dari menyelesaikannya satu persatu, setiap orang berbeda-beda dalam distraksi. Meski demikian, kamu harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap pola pikirmu. Yang keenam, menerapkan disiplin pada diri sendiri. Kamu dapat menghadapi kelemahan dan tantangan personal dengan menjadi disiplin. Proses membangun pola pikir ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu lama.
bahkan terus-menerus. Self-discipline akan membantumu untuk memulai proses di mana kamu bisa mencapai creative mindset bahkan saat tidak berfokus untuk itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inovasi produk. Apa itu inovasi produk? Inovasi produk yaitu proses menciptakan dan mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada dengan cara yang baru atau lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Selanjutnya, terdapat tujuan inovasi produk. 1. Peningkatan kualitas. Tujuan inovasi yang baik di segala bidang adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk yang berkaitan dengan produk. Selama waktu produk yang dibuat akan menjadi usang karena tidak dapat memenuhi kebutuhan saat ini, diharapkan produk mengalami inovasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini. 2. Memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan seorang sebagai pribadi selalu ada. Pelanggan terus mencari perbaikan dari pemilik bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Tuntutan pelanggan ini memaksa pemilik bisnis untuk berinovasi produk. Salah satu yang nyata adalah salah satu produk layanan shuttle yang banyak digunakan. 3. Menciptakan pasar baru di komunitas. Tujuan lain dari inovasi produk adalah untuk menciptakan pasar baru bagi masyarakat. Produk inovatif memberi fitur dan perkembangan terkini yang menarik minat masyarakat. Saat orang membeli produk baru, inovasi tidak selalu membawa perkembangan lebih lanjut, tetapi juga dapat membawa fungsionalitas yang berkurang. 4. Pengembangan dan penerapan pengetahuan wawasan. Inovasi juga bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan kewirausahaan. Untuk melakukan inovasi produk, kita membutuhkan berbagai macam pengetahuan yang up-to-date seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 5. Perubahan produk atau layanan. Beberapa pemilik bisnis, termasuk pengusaha, sering menghentikan produk atau layanan produk lama upaya menghentikan atau menarik produksi produk yang sudah ada di pasaran bertujuan untuk melakukan inovasi dengan menukar produk tersebut dengan produk yang lebih baik. 6. Meningkatkan efisiensi produk. Meningkatkan efisiensi pada produk inovatif dapat melakukan pekerjaan dengan benar tanpa membuang waktu. Hal yang sama berlaku untuk produk berupa aplikasi layanan antar jemput. Aplikasi yang awalnya hanya digunakan untuk pemesanan jasa jemput dan antar, sekarang sudah berinovasi di satu aplikasi, namun banyak penambahan pada filter seperti penambahan layanan belanja dan pengiriman produk layanan ini membuat aplikasi menjadi lebih efisien bagi pelanggan. Selanjutnya, terdapat manfaat inovasi produk. Manfaat inovasi produk yaitu mengembangkan produk terbaru, membuat perusahaan lebih kompetitif, dan menambah keuntungan tidak langsung pada nilai perusahaan. Perusahaan yang dapat berinovasi terus-menerus dapat memiliki keunggulan karena dapat mengalahkan pesaingnya, memungkinkan mereka untuk berkembang dan produknya semakin dikenal di masyarakat. Jenis inovasi. Yang pertama ada sustaining innovation, yaitu menyempurnakan inovasi sebelumnya. Yang kedua ada disruptive innovation, yaitu mengganggu atau bahkan menggantikan inovasi-inovasi sebelumnya. Strategi inovasi produk. Yang pertama ada penelitian pasar dan analisis kebutuhan pelanggan, seperti mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, serta menggunakan riset pasar seperti wawancara pelanggan, survei, dan analisis data untuk memahami preferensi dan keinginan pelanggan. Yang kedua, ada pengembangan konsep produk, seperti menghasilkan ide-ide baru berdasarkan hasil analisis pasar dan kebutuhan pelanggan, serta menggunakan metode seperti sesi brainstorming, workshop design, atau menganalisis kompetitor untuk menghasilkan konsep-konsep produk yang unik. Yang ketiga, desain dan pengembangan, seperti mengimplementasikan konsep-konsep produk menjadi desain yang konkret dan menerapkan prinsip-prinsip desain
yang mempertimbangkan kegunaan, estetika, dan keterjangkauan. Yang keempat, pengujian dan evaluasi, seperti melakukan uji coba produk dalam skala kecil untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan, dan mendapatkan umpan balik dari penggunaan potensial dan menggunakan untuk meningkatkan produk. Yang kelima, ada pemasaran dan peluncuran, seperti merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar, dan menggunakan kampanye promosi, iklan, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk, serta memastikan ketersediaan produk di berbagai saluran distribusi yang relevan. Yang keenam, dukungan dan perawatan, seperti menyediakan layanan pelanggan yang baik untuk mendukung penggunaan produk dan menawarkan perawatan produk dan update secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan memperpanjang umur produk. Contoh inovasi produk dan strateginya. Smartphone dengan teknologi kamera yang inovatif. Yang pertama, ada penelitian pasar, yaitu analisis kebutuhan pengguna smartphone menemukan permintaan akan kualitas kamera yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan konsep, yaitu menghasilkan konsep kamera smartphone dengan fitur baru seperti zoom, optik yang kuat, dan kemampuan rekaman video yang berkualitas sinematik. Yang ketiga, desain dan pengembangan, yaitu menerapkan teknologi baru dalam desain kamera yang ramping dan mudah digunakan. Yang keempat, pengujian dan evaluasi, yaitu uji coba kamera dalam berbagai kondisi pencahayaan dan situasi penggunaan untuk memastikan kualitas gambar yang optimal. Yang kelima, pemasaran dan peluncuran, yaitu melakukan kampanye pemasaran yang berfokus pada keunggulan kamera dengan menampilkan hasil foto dan video yang mengesankan. Yang keenam, dukungan dan pemeliharaan, yaitu memberikan tutorial penggunaan kamera melalui aplikasi serta pembaruan firmware untuk meningkatkan performa kamera. Contoh inovasi produk. 1. Pegangan perjalanan. Pada beberapa orang, mengeluh sakit jari dan lecet saat mereka memegang kantong plastik berat di tangan mereka. Namun, saat ini sedang dikembangkan produk One Trip Grip yang memungkinkan seseorang membawa banyak kantong plastik berisi pakaian dan makanan sekaligus. Yang kedua, The Broom Groomer. Kotoran seperti rambut, gumpalan debu, dan potongan kertas kecil bisa tersangkut di antara rambut sapu. Proses yang sama harus diulangi sampai sapu bersih yang mengurangi efektivitas pembersihan rumah. Untuk menghindarinya, kalian bisa menggunakan broom groomer sebagai solusinya. Yang ketiga, serutan sabun batangan. Biasanya sabun batangan itu licin dan sulit dipegang, tapi sekarang jangan khawatir jika sabun favorit kalian jatuh ke lantai. Sabun cair sekarang sudah tersedia, tetapi beberapa orang memilih untuk menggunakan sabun batangan yang bertekstur padat. Agar lebih praktis, kalian bisa memasukkan stik sabun ke dalam alat yang bisa mengubah bentuk stik sabun menjadi serpihan yang lebih halus. Menariknya, alat ini menjaga sabun agar tetap aman dan menghilangkan risiko kotor dengan menyentuh tangan orang yang berbeda. Yang keempat, ada semprotan lemon. Jus lemon ini sering dianggap sebagai bumbu. Sayangnya, kebanyakan orang Indonesia enggan menambahkan bahan ini ke dalam masakan mereka karena dianggap hanya mengotori tangan mereka. Untuk memprediksi hal ini, sebuah produk inovatif bernama Lemon Spray telah dibuat yang memungkinkan kita untuk menyemprotkan jus lemon hanya dengan memasukkan buah ke dalam alat. Cara melakukan inovasi produk. Yang pertama, pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru dapat ditugaskan untuk inovasi produk. Inovasi yang dilakukan bisa bersifat radikal atau destruktif. Inovasi ekstrim seperti itu bisa berhasil, namun tidak menutup kemungkinan untuk berisiko gagal. Tantangan inovasi yang mendasar bukanlah untuk memunculkan ide atau solusi pada produk, tetapi mendorong pasar untuk beradaptasi dengan produk baru. Yang kedua, penyempurnaan produk yang sudah ada. Jenis inovasi produk ini
sering disebut juga sebagai inovasi inkremental. Secara khusus, ini mengacu pada perubahan tambahan yang ditujukan untuk meningkatkan produk yang ada. Meningkatkan produk yang telah dikembangkan oleh orang lain biasanya merupakan bentuk inovasi yang paling menguntungkan dan berhasil loh. Pasalnya, ketika produk baru keluar biasanya tidak maksimal. Yang ketiga, menambah fitur baru ke produk. Perbaikan produk dapat didefinisikan sebagai proses membuat perubahan yang berarti pada produk. Ini dapat dicapai dengan membuat fungsi baru. Namun, fitur baru bisa sama resikonya dengan memperkenalkan produk baru. Fitur yang dirancang untuk meningkatkan produk baru, meningkatkan frekuensi, atau meningkatkan penerimaan. Untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis, penting bagi seorang wirausaha untuk memadukan sumber daya yang dimilikinya dengan kreativitas mental yang memicu inovasi produk yang relevan dan menarik bagi pasar. Nah, ada apa aja ya sumber daya wirausaha? Yang pertama, pikiran. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, tenaga. Yang keempat, ruang. 5, barang. Dan yang terakhir, ada uang. Terdapat 6 sikap mental wirausaha yang tangguh. Yang pertama, mempunyai mental ulet, tegar, dan optimis. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Yang ketiga, multitasking. Yang keempat, pekerja keras. Yang kelima, hemat, cermat. Dan yang keenam, berani mengambil resiko. Tadi kan kita sudah membahas materi tentang membangun mental kreatif dan inovasi produk. Nah, sebenarnya ada nggak sih keterkaitan antara materi tersebut? Jawabannya ada, karena membangun mental kreatif merupakan fondasi utama dalam proses inovasi produk. Mental kreatif melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar kotak, menggabungkan ide-ide baru, dan melihat peluang di tengah tantangan. Ketika individu atau tim memiliki mental kreatif yang kuat, mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru, fleksibel dalam mencari solusi, dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses inovasi. Dengan mental kreatif yang baik, individu atau tim dapat menghasilkan ide-ide segar yang mendorong terciptanya produk-produk baru yang inovatif dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Selain itu, mental kreatif membantu dalam pengembangan produk dengan melibatkan pemikiran kritis dan kemampuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga produk yang dihasilkan lebih sesuai dengan pasar dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, mental kreatif dan inovasi produk sangatlah erat, di mana mental kreatif berperan sebagai pendorong utama bagi terciptanya produk-produk inovatif yang dapat mengubah dunia. Jadi, kesimpulan dari yang sudah dipaparkan tadi ialah yang pertama, titik awal inovasi terletak pada ide yang kreatif. Yang kedua, ide yang kreatif dilatar belakangi pada motivasi diri yang luar biasa. Yang terakhir atau yang ketiga ini, cara kerja menghasilkan inovasi yang baik adalah share informasi dari pengalaman konsumen, pengalaman diri sendiri dalam membaca hal-hal yang dilewatkan oleh orang lain, pengalaman dari rekan yang telah berhasil mendahului kita, dan pengalaman dari riset yang kita lakukan terhadap pesaing.